poin yang lain. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kita pertemuan yang ke berapa sih ini? Kelima apa keenam ya? Keenam ya? 7 Pak, ke-7. Oh, udah ke-7. Berarti besok UTS ya? Tanggal 31. Iya, Pak. Oh iya, Minggu oke. depan dong, Pak. Minggu depan ya. Minggu depan Iya, UTS. Pak. Oke. Berarti saya harus segera menyiapkan. Nggak terasa ya, itu udah UTS aja ya? Oke, kita lanjut lah. Siap. Ini apa-apaan ini? Oke. Oke. Kucing ya? Oke, kemarin kita sampai mana ya? Enggak, ini ngajar. Kemarin kayak bahas riba udah ya. Bahas apa ya? Khusus macam-macam ibadah. Riba udah ya kemarin ya. Bunga bank. Community cost udah. Riba. Juga udah nih keuntungan ya. Udah. Ini masalah nih. Oh, ini sampai sini nih ya. Nah, ini ya. Kenapa bagi hasil itu diperbolehkan ya? Para ekonomi Islam menjadikan ayat mengenai surat Luqman ayat 34 ini ya, bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui mengenai keadaan yang akan datang ya, maka dia harus berusaha gitu ya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati ya. Nah, jadi hasil itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Sedangkan kita manusia hanya berusaha saja. Nah, begitu pula dalam apa kita berikhtiar berusaha ya mencari nafkah pun juga demikian ya. Jadi kita harus berusaha sebaik mungkin ya. Tidak boleh mendahului Allah Subhanahu wa taala menetapkan ya, misalkan kayak bunga itu kan dia menetapkan kan, ditetapkan nih misalkan 10% setiap tahunnya gitu ya. Atau 1% satu bulannya ya. Nah, itu merupakan sesuatu yang mendahului keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang pun yang akan mengetahui apa yang akan terjadinya besok ya. Nah, ini juga tentang konsep bunga yang memastikan jumlah hasil investasi di masa depan ya. Pastian bertentangan dengan fitrah bisnis ya. Yang mengandung tiga unsur kemungkinan ya, yaitu adanya untung, adanya break even point, dan adanya rugi ya. Lalu besar keuntungan juga berfluktuasi sehingga tidak bisa dipatok pada angka tertentu ya. Nah, itulah ya. Jadi dalam bagi hasil itu dia berbeda ya, benar-benar berbeda dengan bunga karena bagi hasil itu dia adanya fluktuasi ya. Nah, dari fluktuasi sehingga tidak bisa dipastikan berapa keuntungannya besok itu berapa persen ya. Oleh karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memastikan berapa hasil keuntungan di masa depan dan bagaimana hasil bisnisnya ya, sebenarnya manusia tidak bisa mengetahuinya, maka konsep bunga yang diterapkan manusia sungguhnya bertentangan dengan konsep tauhid karena bunga memastikan berapa keuntungan di masa depan ya. Nah, jadi tadi yang mendahului keputusan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jenis akad ya. Nah, dalam manajemen keuangan Islam ini ya, akad itu ada yang namanya, sebenarnya ada akad, ada wa'ad ya teman-teman ya. Bedanya kalau akad itu dia sudah adanya ikatan ya, tapi kalau wa'ad itu dia belum ada ikatan.
Oke. Tapi sama ya, dua-duanya itu tabaru dan adanya tijari atau tijarah, itu jual beli. Nah, kalau tijari tabaru ini adalah akad sosial, yaitu akad yang dia tidak mengharapkan apapun ya kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu dari kata albir, yaitu birrul walidain, yaitu berbuat baik pada kedua orang tua ya. Nah, transaksi ini betulnya bukan untuk mencari keuntungan komersial tapi untuk kebaikan ya, yaitu mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Lalu akad tijarah. Nah, akad tijarah yaitu akad yang mana bukan hanya mengharapkan pahala tapi juga mengharapkan adanya keuntungan atau adanya kafalah ya, adanya semacam bayaran ya. Nah, ini diperbolehkan ya selama dengan cara-cara yang halal ya. Selama tidak melanggar prinsip-prinsip halal dan haram itu ya. Nah, sehingga adanya tukar menukar, kompensasional kontrak ya. Nah, itu ya. Nah, konversi akad ya. Nah, akad jual beli ya, akad jual beli bisnis itu boleh dijadikan sosial. Ya, misalkan gini. Misalkan saya nih misalkan misalkan ini ya, apa namanya, minjemin uang kepada seseorang gitu ya. Dengan akadnya itu misalkan akadnya bagi hasil gitu ya. Misalkan saya dengan seorang itu saya bekerja sama dengan seorang yang mana dia itu minjam uang saya dengan sistem bagi hasil. Si orang ini dia bilang punya proyek ya, dan ternyata di luar dugaan proyeknya itu ternyata gagal ya. Taruhlah ini dengan musyarakah ya, bukan mudharabah. Dia juga naruh uangnya juga, tapi musyarakahnya ini adalah musyarakah yang mana si orang ini yang menjadi sekutu aktif ya. Jadi dia mengelola ya, jadi mengelola, saya tuh ngasih uangnya saja, dia ngasih uang dan juga dia mengelola. Ternyata di luar dugaan, misalkan kemarin tuh yang pandemi ya. Nah, eh, karena saya tahu kondisi dia ya, dia tuh misalkan dia bangkrut gitu kan, ya udah akhirnya saya bilang ke dia, ya udah modal yang kemarin saya kasih ke kamu udah saya ikhlaskan ya. Artinya yang tadinya tijari ini boleh menjadi tabaru ya. Tapi kalau tabaru ini nggak boleh dijadikan bisnis. Misalkan saya nyumbang gitu ya, saya menyumbang atau saya sedekah nih kepada seseorang gitu ya. Saya sedekah pada seseorang. Ternyata orang itu di luar dugaan ya, dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tiba-tiba saja orang itu dia mengalami kenaikan pendapatan gitu ya. Nah, terus saya bilang ke dia, yang kemarin saya sumbang itu jadiin investasi aja deh. Nah, itu tidak boleh ya. Yang tadinya sudah jelas-jelas itu tabaru ya, yang sudah jelas-jelas itu ngasih ya, charity amal, maka tidak boleh menjadi tijari, tidak boleh menjadi tijarah atau menjadi akad bisnis ya. Nah, jadi bisnis boleh dijadikan sosial, tapi sosial tidak boleh dijadikan bisnis ya. Nah, ini beberapa jenis akad ya. Yaitu akad yang baru itu non profit ya, transaction, yaitu qard pinjaman, wadiah titipan, kafalah jaminan, hibah, ada hadiah ya. Bedanya apa hibah dan hadiah? Ada yang tahu nggak? Ada wakaf, ada wakalah ya. Qard, qard itu tahu ya, pinjaman ya. Nah, qardul hasan, pinjaman yang baik. Artinya dia meminjamkan orang tanpa adanya tambahan ya. Dan qard itu sebenarnya mengarahnya kepada sedekah ya. Ketika seorang itu meminjamkan ya dengan akad qard, sebenarnya dia itu mengarahnya lebih pada sedekah. Jadi dia memang sudah siap-siap untuk ikhlas lah gitu ya istilahnya ya. Sudah qard itu. Nah, wadiah titipan. Nah, wadiah ini juga sebenarnya adalah akad sosial ya. Terutama wadiah yat amanah ya. Yang mana barang yang dititipinya itu adalah barang yang benar-benar tidak boleh digunakan, yat amanah ya. Nah, kafalah juga jaminan ya.
Ini terjadi ketika di zaman Rasulullah SAW, yaitu Abu Darda yang menjamin salah seorang sahabat yang meninggal ketika itu sahabat tersebut memiliki utang. Ya. Lalu hibah. Nah kalau hibah ini sebenarnya dia pemberian bersyarat ya. Misalkan hibah pendidikan, berarti pemberian itu khusus untuk pendidikan gitu ya. Lalu wakaf ini adalah artinya berhenti dari sisi kepemilikan seseorang ya, yang mana dia menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana diwakilkan oleh seorang nazir dalam harta wakaf tersebut ya. Lalu wakalah ya. Wakalah itu adalah perwakilan ya, mewakili seseorang ya. Nah, ini wakalah bank ya. Biasanya menjadi wakalahnya nasabah. Lalu tijari ya, yaitu transaksi yang menghasilkan keuntungan. Nah, ini ada namanya tuh naturally certainty contract, yaitu kontrak yang mana dia memiliki alamiahnya apa ya, bawaannya ya, secara alamiahnya dia itu certain ya. Certain itu tahu nggak certain itu apa? Pasti ya, harus pasti. Yaitu apa? Jual beli ya, murabahah, ijaroh, ya salam, istisna, ya terus apa lagi? Itu ya, istisna, salam, ijaroh mutahyib tamlik ya, murabahah ya. Nah, ini semua harus pasti nih. Kenapa? Karena ini adalah teori pertukaran ya, pertukaran antara dua jenis barang. Itu apa namanya? Dua apa? Bukan dua jenis barang ya, tapi uang dengan barang ya. Maka dia harus pasti ya. Jadi murabahah ini ya dia harus pasti barangnya, ya harganya, ya terus ininya apa namanya, penjual pembelinya, ya tempat penyerahnya semuanya harus pasti ya. Labanya harus pasti ya, keuntungannya berapa, ijarah pun juga demikian ya. Barang juga harus, ini ada teori pertukaran. Nah, lalu ada namanya teori naturally uncertainty contract, yaitu akad yang mana secara alamiahnya dia bersifat tidak pasti, yaitu musyarakah, mudharabah dan sebagainya ya, yang mana dia melibatkan dua pihak ya, yang mana pihak apa namanya, ini di kelas ini juga lagi ada ini ya, ada kelas ya. Nah, musyarakah itu sama-sama mencampurkan harta ya. Jadi ada dua pihak atau lebih yang mana mereka bersama-sama memberikan harta mereka untuk menjalankan satu proyek. Biasanya ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Bedanya sama mudharabah, kalau mudharabah itu dia hanya memberikan keahlian, dinamakan dengan mudharib ya. Lalu ada lagi pihak yang dia memberikan modal, yaitu sahibul mal ya. Nah, ini adalah teori pencampuran ya. Teori pencampuran yaitu ada suatu proyek yang mana membutuhkan modal dan keahlian ya. Untuk menjalankan mereka itu dibutuhkan modal dan keahlian yang mana harus bersama-sama komitmen gitu ya. Nah, itu namanya teori percampuran ya. Oh, kenapa tadi ya? Nah, natural certainty contract yaitu dalam natural certainty contract kita jual beli ya. Nah, ini quality, price, time, and offer-nya harus tetap ya. Nah, dia harus jelas ya. Kontrak tersebut secara sunatullah by dari nature menawarkan return yang tetap dan pasti. Itu akan jual beli murabahah ya, ada harga pokok dan ada margin ya. Akad sewa menyewa ijarah ya. Nah, ini adalah akad yang memiliki kepastian ya. Nah, adanya penjual ya. Apa? Oh ya, oke. Penjual ya, adanya
itu orang yang menjual barang, ada pembeli atau ada nasabah, ada harga, ya, ada akad ijab qabul, ya, ada barang yang akan diperjualbelikan, ya. Nah, ini adalah apa namanya, dalam rukun jual beli, ya, rukun jual beli. Nah, kalau ijarah, ya, ada penyewa mustajir, ada memberi sewa muajir, ya, ada harga sewanya, ada ujrohnya, ada manfaat sewa, ya, dan ada objek sewa. Ada terjadi uncertainty kontrak NUC di pencampuran. Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi bisa mencampurkan asetnya baik real maupun financial aset. Ya, satu kesatuan resiko ditanggung bersama. Ya. Nah, jadi dia adanya tidak menawarkan return yang pasti. Ya. Karena dia bersifat apa namanya, mencampurkan, ya, harta mereka yang mana untuk suatu proyek tertentu yang belum bisa dipastikan. Nah, rukun mudharabah atau musyarakah, ada pemodal, ada investor, adanya musyarik, ya, atau pengelola. Ya, nah, pengelola ini bisa dia mudharib atau dia sekutu aktif pada musyarakah, ya. Nah, bedanya apa kalau di mudharabah? Si mudharib ini dia tidak memberikan uang, ya, tidak memberikan modal, tapi dia hanya memberikan berupa keahlian saja, ya, pengelolanya ini. Sedangkan kalau dalam musyarakah dia bukan hanya memberikan keahlian tapi juga memberikan modal juga, ya. Jadi bukan hanya modal keahlian kalau dalam musyarakah. Nah, dia dikatakan sebagai sekutu pasif, sekutu aktif, yaitu orang yang pihak yang selain memberikan modal juga dia pihak yang apa namanya, menjalankannya, ya. Kalau adanya akad, ya, adanya pekerjaan, adanya nisbah, ada barang atau modal, ya. Nah, ini mudharabah. Nah, mudharabah ini ada beberapa sebutan di dalam dunia apa namanya, ekonomi syariah, ya. Oke. Ada yang menyebutnya muqarradah atau qirat, ya. Ada yang menyebutnya sebagai trust financing. Ada lagi menyebutnya sebagai trust investment, ya. Ini fatwa DSN MUI nomor 7 DSN MUI tahun 2000, ya. Nah, fatwa DSN MUI nomor 7 DSN MUI garis miring 4, ya, Romawi 4 tahun 2000, yaitu akad kerjasama suatu usaha dua pihak di mana bank sebagai sahibul mal menyediakan seluruh modal, sedangkan nasabah mudharib bertindak sebagai pengelola. Dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, ya. Nah, ini dalam Al-Quran dikatakan bahwa wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah, ya. Nah, kata mudharabah itu, ya, yaitu dari kata yadrib, ya, yadribuna, yaitu berjalan, ya, artinya berusaha, ya. Dan orang-orang yang berjalan ke bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berjalan ke bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kata-kata berjalan, ya, artinya dia sedang berusaha, ya. Yadribuna, ya. Jadi mudharabah itu berasal dari kata yadribuna. Sekarang mudharabah misalkan Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah, ya, mereka bersama-sama mengelola sebuah usaha, ya, yang mana Rasulullah SAW ini memiliki keahlian, skill, Siti Khadijah ini memiliki modal, ya, yang mana mereka berdua, ya, Rasulullah dan istrinya Siti Khadijah, ya, mengelola dan menjual, ya, dan akhirnya mendapatkan bagi hasil yang mana keuntungannya dibagi, ya, berdasarkan kesepakatan, ya, bisa 50-50, 60-40, ya, antara Rasulullah SAW dan istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha, ya. Nah, jenis-jenis mudharabah, ada namanya mudharabah mutlaqah, ada namanya mudharabah muqayyadah.
Nah, mudharabah mutlaqah ini adalah mudharabah yang mana pihak yang mengelola itu mutlak, ya mutlak dalam hal menetapkan dananya itu mau dikirim, mau dikelola kemana gitu ya, mau dijadikan apa ya, ya selama harus dalam skup atau dalam lingkup yang halal ya. Jadi itulah, maaf ya, agak ngantuk juga nih. Itu kan namanya mudharabah mutlaqah ya. Nah, kalau mudharabah muqayyadah ini si pihak yang apa namanya pemberinya nih dia bisa memberikan masukan-masukan, memberikan saran-saran, ide bahkan atau dia ini ya menetapkan ya. Makanya nanti di dalam apa tuh laporan keuangan bank syariah itu ada namanya laporan investasi tidak terikat mudharabah muqayyadah off balance sheet. Nah, jadi si bank syariah itu dia hanya mendapatkan ujroh di situ ya, tidak mendapatkan bagi hasil ya. Nah, ini aplikasinya ya. Bisa untuk kegiatan suatu usaha sektor produktif. Lembaga keuangan syariah sebagai sohibul mal, misalnya memberikan harta 100%, nasabah memberikan skill, ya, ada jangka waktu usaha, atau cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Ya. Ini mudharabah ini ya. Jadi mudharabah muqayyadah dan mutlaqah itu perbedaan perlakuannya hanya pada saat si mudharibnya itu ya. Apakah si mudharibnya ini dia memiliki hak penuh ya untuk menetapkan usaha apa sih yang cocok. Nah, kalau ini LKS tidak aktif serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Ini kalau yang muqayyadah itu dia memiliki hak ya. Kalau ini apa nih? Lembaga keuangan syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Jumlah dana pembinaan harus dinyatakan jelas dalam bentuk tunai dan juga piutang. Lembaga keuangan syariah menanggung semua kegiatan akibat dari mudharabah jika nasabah melakukan kesalahan sengaja. Objek pembagian, oke ini sama yang pastinya di saat apa namanya si banknya ini dia memiliki kekuasaan penuh atau tidak gitu ya. Kalau memiliki kekuasaan penuh berarti dia mutlaqah ya. Kalau misalkan si banknya itu dia tidak memiliki kekuasaan penuh berarti dia muqayyadah ya. Penggolongan kualitas pembiayaan mudharabah atau musyarakah dari kemampuan membayar, tidak terdapat angsuran pokok ya. Nah, lalu pembiayaan belum jatuh tempo ya. Nah, apabila apa namanya? Ini tentang ini sih ya. Ini tentang apa namanya nih? Tentang sistem bagi hasilnya ini ya. Ini memang harus ada contohnya karena kita contohnya dulu aja ya. Contohnya dulu ya. Nah, bulan Desember 2014, Bapak X mendapatkan pembiayaan mudharabah sebesar 45 juta dari lembaga keuangan syariah. Nisbah bagi hasil ya net revenue sharing nasabah adalah bank dengan nasabah itu adalah 60 buat nasabah, 40 buat bank ya lembaga keuangan syariah. Proyek bagi hasil PBH-nya ini ya, proyek bagi hasilnya setiap bulannya jadi ada semacam apa gambarannya gitu ya sebesar 1 juta ya. Untuk lembaga keuangan syariah dengan kondisi pembayaran pokok lancar ya. Nah, proyeksi bagi hasil ya dengan rencana bagi hasil ya. Realisasi bagi hasil ya RBH itu ya. Rencana bagi hasil dibagi proyeksi bagi hasil.
Apabila pendapatan bulan Januari 2015 sebesar 2.200.000 dan kolektibilitasnya ya. Nah, ini apabila 1.900.000 lalu 600.000 ya. Kita harus ada kesininya ya. Contoh penghitungan mudharabah nasabah X dengan kondisi bayaran pokok yang lancar. Pembiayaannya 45 juta, nisbahnya 60% ya. Pendapatan satu bulannya 600.000, bagi hasilnya 60.000. Nah, realisasi bagi hasil dengan berbanding dengan proyeksi bagi hasil dikali 124%. Nah, ini berarti dari sini kita tahu nih, si nasabahnya ini dia memiliki apa namanya, proyeknya ini dia memiliki keuntungannya itu bagaimana gitu ya. Nah, Bang 40%, lalu bagi hasil 40.000 ya, proyeksi bagi hasil 1 juta, realisasi bagi hasilnya 240.000, maka kolektibilitasnya diragukan ya. Lalu pembiayaan yang kedua ini ya, ini dengan pendapatan satu bulannya 700, bagi hasil yang 420.000 ya. Lalu realisasi bagi hasil dan proyeksi bagi hasilnya itu 28% ya. Maka ini kolektibilitasnya dia macet nih. Kenapa? Karena terlalu tinggi ya. Jadi dia harus mencari rumusan yang tepat ya. Jadi dalam bagi hasil itu juga ya teman-teman ya, harus memiliki rumusan yang tepat ya. Jangan sampai malah bagi hasil itu menjadi masalah ya. Contoh perhitungan bagi hasil untuk penentuan kolektabilitas ya. Misalkan Maret 100 rupiah, April 100, Mei 100, Juni 100. Nah, ini proyeksi bagi hasil. Lalu realisasi bagi hasilnya ya. Ternyata Maret 110, ternyata April 90. Nah, masih nutup ya. Nah, di Mei-nya 100 ya. Nah, terus di Juni-nya 80 ya. Maka ini dapatlah ya. Realisasi bagi hasil berbanding dengan proyeksi bagi hasil. Maka dapatlah kolektibilitasnya itu 95% ya. Nah, ini masih bagus nih ya kolektibilitasnya. Lalu musyarakah ya, yaitu partnership project financing participation ya. Yaitu fatwa DSN nomor 8 DSN MUI 4 Romawi ya tahun 2000 ya. Fatwa DSN MUI nomor 8 DSN MUI ya nomor 4 tahun 2000. Akan kerjasama suatu usaha antara dua pihak atau lebih ya. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan ya. Landasan syariah musyarakah ya. Nah, ini dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-12 ya. Fahum syuraka fi thalathah ya. Maka mereka berserikat ya pada sepertiga. Apa sih? 4.000 ya? 3,5. Lalu Quran surat Sad ayat ke-24 ya. Wa in katsiran minal khulata liyabqa ba'dhum ala ba'dil alladzina amanu wa amilus solihati wa qalilum mahum ya. Yang artinya dan sungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersikap itu sebagian mereka berbuat zalim ya kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan awasikilah mereka ini. Lalu dalam Quran surah hadis riwayat Abu Daud ya, Inna Allah Ta'ala yaqula anna thalatha syarika ini malam yakhna ahaduhuma sahibah faidha khanata
kharajata min bainihim, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ada pihak ketiga dari dua orang yang berserikat. Artinya apa? Ada keberkahan, ya. Jadi ketika kita bekerja sama, kita berserikat, ya, itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya aku adalah pihak yang ketiga itu maksudnya Allah itu terlibat memberikan keberkahan, ya. Nah, selama tidak ada yang saling mengkhianati, itu akan terus berkah tuh, ya. Kerjasama itu akan terus diberikan keberkahan. Tapi ketika ada yang berkhianat, maka Allah Subhanahu wa taala akan keluar, atau artinya tidak ada lagi keberkahan, ya, dari kerjasama tersebut, ya, ketika adanya pengkhianatan. Ya, makanya ketika suatu perusahaan, ya, kompak nih, ya, manajemennya, ya, maka biasanya ada aja tuh, ya, dipermudah, ya, sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Diberikan keleluasaan, ya, diberikan kemudahan, ya. Tapi ketika ada yang tamak, ya, ada yang berkhianat satu orang, maka udah, ya, ada aja hambatannya, ya. Tiba-tiba saja anjlok asetnya, ya, apalah gitu kan. Nah, artinya apa? Keberkahan itu sudah tidak ada, ya, karena ada yang berkhianat. Nah, aplikasi musyarakah untuk kegiatan suatu usaha, modal masing-masing pihak dituangkan dalam akad, ya. Lalu sepakati jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan. Lalu, apa yang membagikan keuntungan disepakati, revenue atau revenue sharing ataukah profit sharing? Bedanya apa? Kalau revenue sharing itu berdasarkan hasil penjualan, ya. Nah, ada revenue sharing, ada namanya gross profit sharing, yaitu hasil penjualan dikurangi harga pokok, dapatnya gross profit sharing. Jadi bagi hasilnya itu dari gross profit sharing, ya. Kalau misalkan setelah itu dikurangi lagi oleh biaya-biaya, maka itu namanya loss and profit and loss sharing, ya, PLS, ya. Aplikasinya lagi, jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Lembaga keuangan syariah dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja. Hasil usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh 100%, ya, karena ini adalah musyarakah, ya. Mudharabah, ya, ini hasilnya, ya, nggak boleh, ya, 100%, ya. Harus bagi dua lah, atau dibagi berdasarkan ininya, ya, jumlah yang terlibat, ya. Lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan. Jaminan hanya dapat dicarikan apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap akad. Nah, syarat musyarakah apabila terjadi kerugian. Para fuqaha sepakat bahwa kerugian dalam syirkah harus proporsional dengan jumlah yang disetor, ya. Misalkan 1 miliar nih, si A 600 juta, ya, terus si B 400. Maka ininya bagi hasilnya si A itu ya dapat 60% karena yang paling besar. Ini arubahu alama tolaha alaihi wal wadihata ala qadril ma, ya. Keuntungan sesuai dengan kesepakatan dan sedangkan kerugian sesuai dengan modal, ya. Oh, ini bisa juga, ya. Keuntungan itu bisa sesuai dengan kesepakatan, tapi kalau kerugian itu bisa juga sesuai dengan modal. Misalkan dari si A itu 60%-nya, ya, kalau misalkan ada kerugian, ya, karena dia ngasih 600 juta dari 1 miliar, ya, terus si B-nya itu dia 40%-nya, ya. Tujuan pengenaan jaminan mudharabah musyarakah. Nah, untuk menghindari penipuan, ya, moral hazard, mudharib atau musyarik, bukan untuk mengamankan nilai investasi. Jadi adanya jaminan itu bukan untuk jadi ini, ya, semacam barangnya, bukan, ya. Ini adalah untuk jaga-jaga kalau ada pengkhianatan, ya. Jaga-jaga kalau ada wan prestasi, ya. Jadi ini jaminan, ya. Bukan sebagai mengamankan nilai investasi LKS
jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Tegasnya bila kerugian yang timbul disebabkan pada faktor risiko bisnis, jaminan mudharib atau musyarik tidak dapat disita oleh sahibul mal, ya. Pengenaan jaminan yang bertujuan untuk menjaga harta masyarakat dalam pihak ketiga disebut dengan masalah lihibzil mal, ya. Profit sharing, ya, ini juga merupakan konsep bagi hasil, ya, yang mana dia dibagi berdasarkan pada laba, ya, laba bersih, ya. Net revenue sharing ini adalah dari penjualan, ya, dari hasil penjualan. Prinsip distribusi usaha ini, ya, ini kalau penjualan, ini sebenarnya dia gross profit sharing nih, ya. Nah, di sini sebenarnya ini dia revenue sharing di sini nih. 100 ini revenue sharing. Ini adalah gross profit sharing atau net revenue sharing, ada kata netnya, ya. Nah, ini adalah profit and loss sharing, ya. Ini adalah prinsip distribusi hasil usaha. Ini lihat neraca. Ini contoh aja sih, ya. Bila keuntungan di atas proyeksi, keuntungan dibagi menurut kesepakatan di muka usaha salah satu pihak merelakan bagiannya kepada pihak yang lain, ya. Nah, artinya berdasarkan kesepakatan aja, ya, kalau keuntungan, ya. Nah, bila keuntungan sesuai dengan proyeksi, maka keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati di awal. Menentukan nisbah bagi hasil berdasarkan kesepakatan, ya. Nisbah satu nasabah dan nasabah lain bisa saja berbeda, ya. Karena ya tergantung pada kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah penabungnya itu atau dengan nasabah pembiayaan, ya. Nah, perbedaan ini pengalaman, keahlian nasabah, efisiensi usaha, dan tingkat keuntungan yang diproyeksikan. Nah, manfaat mudharabah musyarakah, lembaga keuangan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Jadi dia sifatnya itu mengikuti nasabah, ya. Tidak seperti sistem bunga yang fix gitu kan, sehingga adanya kemungkinan keuntungan yang meningkat, ya. Lalu pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cara cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. Lembaga keuangan syariah akan lebih restriktif dan hati-hati, ya, ketika mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan, ya. Nah, inilah keuntungan menggunakan mudharabah dan musyarakah. Nah, adanya asymmetric information biasanya, ya, nasabah yang tidak berlaku jujur, itu nasabah-nasabah pembiayaan, ya. Ada yang side streaming, yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan sebagaimana yang diakadkan, ya. Nah, lalu lalai dan kesalahan yang disengaja. Ini risiko sistem bagi hasil, ya. Nah, kewajiban mudharabah musyarik lembaga keuangan yaitu adanya neraca per periode laporan, ada laporan laba rugi, adanya distribusi bagi hasilnya, ya. Nah, itu, ya, apa namanya, pertemuan kita. Nah, ketika orang pertama gembira.